Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, mari kita mulai ngaji malam ini dengan seperti biasa menghadiahkan Al-Fatihah ila ruhi nabina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi azwajihi wa itratihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi al-awliya'i wa syuhada'i was salihin wa al-a'immatil mujtahidin wal ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi Sultanil Awliya Asy Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Sayyidit Taifah Al-Junaid Al-Baghdadi wa ila ruhi Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila ruhi Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala ashabil turuqil mu'tabara wa ila arwahi wali songo qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharayahum wa barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa nakhussu khususan ruha hadratis Syekh Hashim Asy'ari wa ruha ulama'ina wa sayra ulama'ina muassisi al-Mahadil Islamiyah fi Indonesia wa ila ruhi Gus Dur wa ila ruhi Kiai Salahuddin Wahid wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Mishkatul Anwar halaman 49. Takmilatu hadhihi ad-daqiqah. Takmilatu hadhihi ad-daqiqati. Hadhihi takmilatu hadhihi ad-daqiqati. Ini adalah kelengkapan atau tambahan, ya, appendix, tambahan penyempurnaan terhadap daqiqah, keterangan subtil atau keterangan yang halus, yang detail yang sudah kita baca pada malam kemarin, ya. Faqad fahimta, maka telah paham engkau, min hadza, dari keterangan ini yang sudah kita baca malam kemarin, annal aina, sesungguhnya mata, ya. Kita masih bicara soal mata lahir, mata batin, ya. Annal aina, sesungguhnya mata itu, aina ini ada dua mata. Zahiratun, ada mata yang tampak kelihatan, wa batinatun, dan mata yang tidak tampak. Fadzahiratu, maka mata yang tampak, min alamil hissi, adalah dari, ya, atau berasal dari alam indera, ya, alam yang bersifat fisik ini, ya, penginderaan. Wasyahadati, dan alam yang nampak, ya. Wal batinatu, dan mata batin itu adalah min alamin akhara, dari alam lain. Jadi mata itu alam sini, alam nampak. Mata batin kita itu bagian dari alam yang berbeda. Wahua, alam yang lain itu adalah alamul malakuti, alam para malaikat. Jadi wilayahnya mata batin kita itu alam malaikat itu. Kita selama ini kan nggak pernah menyadari itu, ya. Alamnya mata batin kita itu adalah alam para malaikat. Alam yang tidak nampak, yang tidak material, ya. Tentu saja orang yang pandangannya adalah materialistik, ya. Orang yang pandangannya bahwa yang disebut dengan realitas itu, kenyataan itu, ya kenyataan yang tampak ini saja. Kalau orang pandangannya seperti itu, materialistik, ya, sesuatu yang bersifat material tok itu saja yang nyata itu. Yang tidak material itu dianggap nggak ada, ya. Nah, kalau orang yang berpandangan seperti itu, ya nggak akan paham
penjelasannya Al-Ghazali ini, atau mungkin malah akan ya menganggap ini omong kosong. Ya enggak apa-apa, kalau nggak percaya ya monggo saja. Ini kan bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, yang yaitu orang beriman, ya kita semua ini orang beriman, seperti sudah selalu saya terangkan ya. Orang beriman itu cirinya adalah mempercayai alam dua lapis ya. Jadi kita semua itu kalau kita menyebut diri kita orang beriman, itu melihat kenyataan itu dua lapis. Ada lapis luar yang bisa dilihat mata lahir ini. Ada lapis dalam yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir, hanya bisanya itu dilihat oleh mata batin. Inilah alamul malakut itu. Walakin, dan bagi masing-masing mata ini, minal ainaini ini, syamsun ada matahari, wa nurun ada cahayanya. Indahu yang pada saat cahaya dan matahari ini tampak, tasiru maka menjadi ain tadi itu kamilatal ibsari, menjadi sempurna kemampuan melihatnya. Ikhdahuma salah satu dari salah satu dari syamsun wa nurun ini zahiratun ada yang tampak, wal ukhra dan yang lain batinatun tidak nampak. Jadi mata lahir itu punya matahari, punya cahaya. Mata batin juga punya mataharinya sendiri dan punya cahayanya sendiri ya. Wadh-dhahiratu, dan mata yang tampak ini adalah min alami asyahadati. Min alami syahadati, bagian dari alam yang wahia, dan mataharinya itu adalah asyamsul mahsusatu, matahari yang bisa diindera. Jadi jenengan itu mata lahir kita itu bisa melihat kalau ada cahaya yang berasal dari sumber cahaya. Apa itu? Matahari. Jadi mataharinya mata lahir adalah ya matahari yang ada di langit itu. Atau yang berfungsi seperti matahari, neon, lampu dan seterusnya. Wal batinatu, dan mata batin itu adalah min alamil malakuti, dari alam malakut. Wa huwa, dan cahayanya ini adalah Al-Qur'anu, Quran, wa kutubullahi ta'ala al-munazzalatu, dan kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada para nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi. Jadi matahari alam atau mata batin kita itu adalah Quran atau wahyu. Jadi wahyu itu adalah mataharinya mata batin. Mataharinya mata lahir, ya matahari yang di langit itu. Ini kan keren banget ya. Jadi mataharinya akal kita itu wahyu. Dah itu salah satu ajaran penting dari filsafat Islam pada zaman dulu ya. Ini pandangan seperti ini tidak saja ada pada Al-Ghazali, tetapi juga ada pada Ibnu Sina, ada pada Al-Farabi, ada pada Ibnu Rushd. Karena semua filosof-filosof Islam zaman dulu itu semua adalah orang-orang beriman. Semua, tentu saja mereka punya konsepsi keimanan yang berbeda dengan para ulama. Karena itu kadang-kadang ada clash, ada konflik ya. Banyak ulama yang menganggap para filosof itu kafir. Misalnya Ibnu Taimiyah itu menganggap Ibnu Sina kafir ya, itu pendapat Ibnu Taimiyah. Kalau saya atau menurut saya Ibnu Sina itu orang yang berjasa besar di dalam sejarah pemikiran Islam, dan pikiran-pikirannya Ibnu Sina ini mempengaruhi ulama-ulama setelahnya, termasuk Imam Ghazali. Ya boleh saja Ibnu Taimiyah mengatakan itu kafir ya. Al-Ghazali pun itu juga menganggap Ibnu Taimiyah dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal, tidak semua. Itu dia pandangannya itu berlawanan dengan akidah Islam, terutama akidah Asy'ariyah ya. Itu pandangan Imam Ghazali. Tetapi tidak semua ilmunya Ibnu Sina ditolak oleh Imam Ghazali. Kitab Mishkatul Anwar ini hanya bisa difahami kalau jenengan pernah membaca keterangannya Ibnu Sina ya.
atau diterangkan oleh orang yang membaca bukunya Ibnu Sina. Kalau jenengan tidak pernah membaca bukunya Ibnu Sina, ya, terutama Asy-Syifa yang terkait dengan masalah penjelasan mengenai jiwa manusia, ya jenengan tidak bisa memahami kitab Mishkatul Anwar dengan lebih sempurna, ya paham kitab Mishkat, tetapi pemahaman kita belum sempurna karena Imam Ghazali itu banyak dipengaruhi di dalam kitab-kitabnya, terutama Mishkatul Anwar ini, dan juga dalam kitab beliau yang lain yang judulnya adalah Ma'arijul Quds, ya, dan juga sebagian dalam kitab Ihya sendiri. Dalam kitab Ihya sendiri itu banyak penjelasan-penjelasan Imam Ghazali, terutama dalam Ihya jilid ketiga, ya, tentang Kitab Ajaibul Qalb, itu banyak dipengaruhi, diinspirasikan, diilhami oleh karya-karya Ibnu Sina, ya. Jadi Ibnu Sina ini, ya makanya dia disebut sebagai apa, ya, ya filosof besar dalam Islam, karena itu disebut sebagai Asy-Syaikhur Rais, ya. Asy-Syaikhur Rais, ya. Syekh yang menjadi kepala, ya. Asy-Syaikhur Rais, ya. Sementara Al-Farabi itu disebut sebagai Al-Muallimuts Tsani, guru kedua. Ibnu Rushd disebut sebagai Asy-Syarih, yang ahli tentang mengenai Aristoteles, pensyarahnya Aristoteles. Kita itu punya sejarah yang luar biasa, ya, pada masa lampau. Wa mahman kasyafa, dan setiap kali dan ketika wa mahman kasyafa, dan setiap kali terungkap tersingkap laka bagi engkau hadza penjelasan ini ingkisyafan, dengan penyingkapan taman yang sempurna. Kalau jenengan sudah paham ini, tersingkap rahasia keterangan ini jenengan faqodin fataha, maka nyata-nyata telah terbuka laka bagimu awwalu babin, pintu pertama, min abwabil malakuti, dari pintu-pintunya alam malaikat. Jadi jenengan ampun paham, sudah paham ini, itu jenengan sudah mulai dibukakan pintu-pintu ke arah alam malaikat itu. Alam malaikat itu apa? Alam yang tidak nampak oleh mata lahir, hanya bisa dilihat oleh mata batin, ya. Wa innaman, dan sesungguhnya orang lam yusafir, yang tidak pernah bepergian, ya. Tidak pernah dolan, kalau bahasanya Pak Dimung dari Sayung Demak itu, ya. Wa innaman, dan sesungguhnya orang lam yusafir, yang tidak pernah ini ila hadzal alami, kepada alam ini. Orang yang nggak pernah ke alam malaikat ini, wa qa'ada, dan membuat duduk bihi, terhadap man ini, al-kusuru, kekurangan atau keteledoran, fi hadidhi alamis syahadati, di dalam dasar, di dalam, ya dasarnya alam syahadah, alam yang nampak ini, di dasarnya, ya. Maka fahuwa, maka orang ini adalah bahimatun, adalah sebetulnya dia ini sama dengan binatang. Ba'du, ya, ba'du, ini istilah yang khas dalam buku-buku filsafat, ya. Ba'du itu artinya kira-kira, kalau makna intinya, ba'du jelas-jelas, ya. Ini jelas orang seperti ini adalah binatang itu. Kalau orang itu tidak pernah pergi atau menengok alam malakut ini, hanya yang dilihat hanya alam tampak saja, maka orang ini sesungguhnya binatang. Ya, karena binatang itu salah satu sifatnya adalah dia terjebak di dalam alam materi. Binatang itu tidak punya bayangan mengenai alam malakut, ya. Karena orang bisa melihat alamul malakut itu kalau punya akal, punya namanya an-nafas, punya jiwa, punya kesadaran. Kalau jenengan sadar, punya jiwa, punya akal, punya mata batin, jenengan mampu
untuk sampai ke alamul malakut. Kalau orang tidak pernah menggunakan akalnya ini dan hanya melihat alam itu ya alam yang tampak saja, ya dia sama dengan binatang. Karena binatang itu tidak pernah mampu mencapai alamul malakut ini. Mahrumun, yang terhalang an khosiyatil insaniyati, dari kekhususan, dari karakteristik kemanusiaan. Manusia itu cirinya adalah ya dia punya mata batin. Kalau jenengan sudah punya mata batin, jenengan bisa melihat alamul malakut. Kalau jenengan tidak mau melihat alamul malakut, ya sama dengan jenengan mengingkari kemanusiaan sampean itu. Dalam bahasa sekarang, orang yang mengingkari alamul malakut yang tidak nampak dan berpandangan bahwa yang ada itu ya yang tampak ini saja, yang ada itu ya dunia ini saja, tidak ada akhirat, tidak ada kehidupan gaib dan seterusnya, maka orang-orang seperti ini cepat atau lambat akan ada kecenderungan anti humanistik, akan anti manusia, karena ciri khas manusia adalah dia itu bisa melihat alamul malakut melalui jiwanya. Ini keterangan mengenai hal ini bisa panjang lebar, dan sebagian itu ada dalam buku agama saintifik, Sains Religius, yang saya tulis bersama Mas Haidar Bagir dan terbit di buku Mizan. Ya, itu salah satunya membahas mengenai masalah ini. Ya. Intinya orang itu kalau pandangannya murni materialistik, mengingkari alam gaib, cepat atau lambat dia akan mengingkari kemanusiaannya, akan terjatuh kepada anti humanisme, akan mendepresiasi kemanusiaan, bukan malah meningkatkan kemanusiaan, akan menghancurkan kemanusiaan. Dan yang belajar filsafat modern dan belajar mengenai sains modern, ya, membaca pandangan-pandangan para saintis modern akan tahu apa yang saya katakan ini, ya. Tapi nggak akan saya terangkan malam ini karena kita bahas itu, ya. Bal adallu, bahkan lebih tersesat, ya. Bal adallu, bahkan lebih tersesat orang ini minal bahimati, daripada binatang, ya. Kenapa? Karena idlam tas'ad, karena binatang itu tidak akan pernah bisa merasa bahagia. Al bahimatu, dengan ini kalau ada edisi idlam tas'ad pakai shot akan lebih bagus ini, ya. Tapi ini pakai sin, ya. Nggak tahu kalau Darul Minhaj, kalau ini edisinya ada yang pakai shot itu lebih bagus. Tapi ini edisi yang ada pada Abdul Ala Afifi, idlam tas'ad, karena tidak akan pernah bisa bahagia. Kalau pakai shot lebih tepat, idlam tas'ad, karena tidak akan bisa naik al-bahimatu, hewan, bi ajnihati tayaroni, dengan sayap-sayap terbang, ya, atau sayap-sayap yang bisa menerbangkan ila hadzal alami, kepada alam malakut ini. Kalau binatang itu kan memang dia sifatnya memang tidak bisa terbang ke alamul malakut karena nggak punya alatnya. Nah, kalau manusia punya alatnya tapi nggak dipakai, itu beda kan, ya. Itu kan sama dengan kalau orang tidak tahu itu, ya dia salah, ya, tidak tahu caranya, misalnya dia mau ke Semarang atau ke Jakarta tapi tidak tahu bagaimana cara pergi ke Jakarta, ya dia salah, tapi salahnya cuma satu. Tapi kalau ada orang tahu caranya pergi ke Jakarta, kepingin ke Jakarta, dan ada sesuatu yang harus dia lakukan di Jakarta, tapi dia tidak ke Jakarta, itu salahnya dua kali. Karena dia tahu, tapi tidak melaksanakan ilmu yang dia ketahui itu. Makanya manusia itu kalau tidak mampu naik sampai ke alamul malakut, itu kedudukannya lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Karena dia punya alat terbang ke alamul malakut, tapi nggak dipakai alatnya. Nggak dipakai. Nggak dipakai. Walidzalika, karena itulah qala, berfirman Allah Ta'ala, ulaika kal an'ami balhum adallu. Orang-orang itu
yang tidak menggunakan matanya, telinganya, nggak menggunakan pikirannya dan seterusnya, itu kal an'ami, seperti hewan-hewan, balhum, bahkan mereka ini adallu, lebih sesat itu ya. Inilah orang yang tidak mau menggunakan sayap yang sudah diberikan Allah kepada kita, yaitu berupa akal, untuk naik ke alamul malakut. Wa'lam, dan ketahuilah anna syahadata, sesungguhnya alam syahadah, alam yang nampak ini, bil idhafati, ketika dihubungkan, dalam hubungannya ya, bil idhafati, dalam kaitannya, ila alamil malakuti, kepada alam malaikat. Itu alam syahadah itu kalau dibandingkan alam malaikat itu kal qishri, seperti kulit. Wah, ini analoginya bagus banget ini. Kal qishri, seperti kulit, bil idhafati, dalam kaitannya, ilal lubi, kepada inti, kepada biji yang merupakan inti sebuah biji ya. Biji itu kan ada inti, ada kulitnya. Alamul malakut itu inti. Alam yang nampak ini hanya kulit saja. Wah, yang kulit aja indahnya begini, apalagi intinya. Tapi ya orang yang tidak mengerti intinya alamul malakut ya menganggap nggak penting. Yang penting alam syahadah ini, alam yang tampak ini. Yang penting hanya sains saja, agama nggak penting. Karena sains itu sudah menjelaskan segala-galanya. Nggak perlu yang lain, misalnya itu ya. Wakas surah, seperti surah ya. Perbandingannya wakas surah itu seperti bentuk, wal qalabi, dan casing, kalau handphone itu casing sampul luar ya, bil idhafati, dalam kaitannya ilar ruhi, kepada roh. Alamul malakut itu roh, alam syahadah itu seperti tubuh kita ini ya, yang tampak di luar. Wakas zulmati, dan seperti kegelapan. Nah ya. Jadi seperti kegelapan, alam syahadah ini sebetulnya kegelapan. Bil idhafati, dalam kaitannya ilan nuri, kepada cahaya. Cahaya itu roh, cahaya itu akal. Alam yang tampak ini sebetulnya gelap itu. Seperti kata-kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam ya. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Itu kata Sahibul Hikam itu, al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua alam raya ini adalah kegelapan. Alam raya ini kegelapan. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Yang membuat alam yang tampak ini itu bisa kelihatan, bisa tampak terang, itu kalau ada kebenaran masuk ke sana. Begitu ada al-haq masuk di dalam alam musyahadah ini, itu kemudian alam ini menjadi bersinar, menjadi bercahaya, menjadi kelihatan semua. Jadi ibarat ruang gitu ya, dengan masuk di ruangan, lampunya mati. Nah, pada saat ruangan itu lampunya mati, itulah kira-kira gambarannya alam raya ini. Nanti ketika jenengan hidupkan lampunya, biar gitu, itu sama dengan ketika alam raya ini sudah dimasuki oleh al-haq, kebenaran itu. Penjelasan mengenai ini bisa jenengan baca di dalam buku Menjadi Manusia Rohani ya. Saya terangkan di sana apa makna dari kalimat atau hikmahnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Jadi ini alam raya ini kegelapan. Begitu ada hak, ada kebenaran, ada wahyu, maka menjadi terang benderang itu. Wa'alam. Wakas sufli ya. Dan seperti wakas sufli, dan seperti tempat yang di bawah ya. Wakas sufli, dan seperti tempat yang rendah. Bil idhafati, dalam kaitannya ilal uluwi, kepada tempat ketinggian ya, kerendahan dan ketinggian. Alam syahadah itu alam bawah, alam bawah. Sementara alamul malakut yang itu merupakan alamnya jiwa manusia dan akal manusia, itu al-ulu, itu di atas itu.
Walidzalika karena itulah yusamma disebut ya alam syahadah itu, alam malakut itu alamul malakuti, alam malakut, alam roh dan alam malaikat, al alam al ulwiyah, alam atas ya. Jadi itu ya upper world, dunia atas ya. Dunia para, kalau dalam mitologi Yunani atau mitologi zaman dahulu itu adalah alam para dewa-dewa, alam kahyangan. Kalau dalam istilah pewayangan itu adalah alam kahyangan. Di sana ada dewa-dewa, para ya orang-orang atau makhluk atau ya dewa ini kan ya, semacam malaikat atau dewa tertinggi ya Tuhan ya. Wal alam ruhaniyah, dan disebut sebagai alam ruhani. Wal alam nuraniyah, dan alam nurani ya. Makanya bahasa Indonesia nurani itu sebetulnya dari sini ya. Nurani itu dari kata nuroniyun, bersifat cahaya, terang benderang. Itulah alamnya para malaikat, alamnya jiwa manusia, alamnya akal manusia, alamnya mata batin manusia. Nah, wa fi muqabalati, dan di dalam di hadapannya, di seberangnya alam al-malakut ini atau alam ruhani dan alam nurani adalah as-sufliyu, alam bawah ya. Lower world ya, atau sub world, dunia bawah ya. Wal jusmaniyu dan alam jisim, alam wadak ya, alam yang berupa fisik. Wadzulmaniyu, dan alam kegelapan. Kalau disebut alam kegelapan bukan berarti alam ini tidak penting. Alam syahadah itu penting karena jenengan tidak bisa sampai ke alam nurani, alam ruhani, alam malaikat, kehidupan kelak kalau tidak melalui alam jisim ini, alam syahadah ini. Tetapi alam syahadah itu tetap kedudukannya dibanding dengan alam rohani itu kegelapan itu. Wala tadhunna, dan jangan mengira engkau ya. Wala tadhunna, bisa dibaca wala tadhunna, wala tadhunnu ya. Jangan, dan bisa dibaca wala tadhunni ya. Jangan sekali-kali jangan mengira engkau ya. Jangan mengira engkau anna, sesungguhnya aku, Al-Ghazali maksudnya ya, na'ni memaksudkan aku bil alamil ulwi, dengan atau terhadap alam atas itu as-samawati, langit. Jadi kalau saya sebut alam atas itu bukan langit yang kita pahami selama ini. Fa innaha, karena sesungguhnya karena sesungguhnya langit ya, langit fisik ini, langit yang kelihatan ini disebut uluwun atau ulwun, bisa dibaca uluwun ya, mungkin lebih tepat dibaca ulwun ya, adalah ketinggian. Wa fauqu ya, dan ya atas ya, wa fauqu, dan atas ya. Fi haqqi alam syahadati, di dalam kaitannya dengan alam syahadah. Memang kalau alam syahadah itu yang disebut dengan alam material ya, alam yang nampak ini, langitnya ya langit itu memang langit itu sesuatu yang di atas itu ya. Wal hissi, dan alam indera. Wa yusyariku, dan apa ya, dan menyertai ya, fi idraki, di dalam memahami atau melihat alam ulwi berupa langit ini ya, al bahaimu, hewan-hewan. Memang bagi mata kita di dalam alam syahadah ini yang disebut langit itu ya, atau sesuatu langit yang di atas itu disebut langit memang. Tetapi langit yang itu bukan itu maksudnya ketika tadi disebut alam ulwi, alam atas itu, alam rohani, alam malakut, yang disebut juga dengan alam ulwi, itu alam atas itu bukan artinya langit itu. Langit itu memang di atas dalam kaitannya dengan mata lahir kita. Binatang juga bisa melihat kalau langit yang fisik itu.
Binatang bisa lihat ya, kita juga bisa lihat. Artinya nggak ada kekhususan, nggak ada keistimewaan manusia bisa lihat langit itu. Tapi yang dimaksudkan langit di sini adalah langit rohani, langit berupa alam yang non materi itu. Wa amal abdu, adapun seorang hamba, fala yuftahu, maka tidak akan dibukakan lahu bagi hamba ini babul malakuti, pintu alam malakut ini, wala yasiru, dan tidak akan menjadi seorang hamba ini malakutian, sebagai bersifat malaikat. Jadi jenengan tuh kalau sudah bisa mampu naik ke alam malakut itu, jenengan tuh seperti malaikat, karena itu alamnya malaikat. Jenengan manusia, tetapi jenengan seperti malaikat. Nah, sampan ini tidak bisa dibukakan sampai ke sana illa ya. Jadi kalau sampan sudah dibukakan ke sana, illa kalau sudah terjadi, sudah dibukakan bisa naik ke alam sana, illa wa yubaddalu, kecuali diganti fi haqqihi, di dalam haknya atau dalam kaitannya dengan hamba yang sudah dibukakan kepada alam malakut ini, al-ardu, bumi, ghairul ardi, selain bumi, was-samawatu, dan langit juga, ay wa yubaddalus samawatu. Jadi maksudnya apa? Kalau jenengan itu sudah dibukakan hijab dan mata batin kita itu sudah bisa sampai ke alamul malakut, ya. Akal kita sudah bisa terbang ke sana. Itu bumi yang kelihatan nampak ini, bumi yang ada ini, yang sudah ada sekarang, yang ditempati banyak manusia ini. Bumi yang ada ini menjadi bumi yang lain. Langit yang ada menjadi langit yang lain. Artinya apa? Sesuatu yang ada ini, kahanan ini, itu berubah total, drastis, mengalami transformasi. Memang, jadi alam ini menjadi berubah, persepsi kita mengenai alam yang kelihatan ini. Sampai hal kecil-kecil, ya handphone, ya buku, ya meja, ya kursi. Sebelum jenengan mengalami fase menjadi malaikat ini, melihat handphone itu ya handphone saja. Begitu jenengan sudah menjadi malakuti, orang yang seperti malaikat karena sudah terbang sampai ke alamul malakut. Barang-barang yang ada di sekitar kita itu berubah total, persepsi kita mengenai barang-barang itu. Mata jenengan berubah. Mata jenengan berubah itu. Ini sebetulnya sesuatu yang kelihatannya itu rumit sebetulnya bisa dijelaskan dengan gampang seperti ini, teman-teman ya. Ini contoh saja. Kalau jenengan itu belum pernah belajar misalnya mengenai ilmu-ilmu tertentu misalnya, jenengan tidak pernah belajar tentang sosiologi, tentang ilmu tentang kemasyarakatan, atau jenengan tidak pernah belajar mengenai ilmu psikologi. Itu lihat manusia atau lihat masyarakat, lihat fenomena sosial itu ya lewat saja itu. Begitu jenengan sudah belajar sosiologi, S1, S2 sampai S3, sampai nulis buku, riset segala macam, itu sesuatu yang jenengan lihat semula itu masyarakat itu hal biasa. Begitu jenengan sudah lihat, sudah pernah belajar ilmu tentang masyarakat, itu masyarakat tampak di mata jenengan berubah total. Itu contoh sederhana bagaimana roh kita berubah ketika sudah kita latih terbang naik ke atas. Ketika jenengan itu belum pernah belajar misalnya ilmu tentang biologi atau ilmu tentang fisika, kimia misalnya, lihat barang-barang seperti ini di sekitar kita itu ya lewat saja. Begitu jenengan sudah belajar ilmu mengenai biologi misalnya, betapa alam di sekitar kita itu menakjubkan dasarnya. Setelah jenengan belajar ilmu biologi,
itu sampai lihat sesuatu di sekitar kita ini berubah. Jadi ya tetap sama, kenyataan-kenyataan di sekitar kita itu sama, ada pohon, ada binatang, ada macam-macam. Tapi karena jenengan sudah belajar biologi, jenengan ngerti bagaimana struktur alam yang nampak ini. Apa unsur-unsurnya? Bagaimana rumitnya? Bagaimana menakjubkannya alam ini? Jadi jenengan mengalami transformasi perubahan itu. Nah, sekarang bayangkan kalau seseorang mengalami misalnya pengalaman spiritual, mengalami pengalaman kewalian. Itu tadi contoh sederhana. Misalnya orang mengalami mujahadah karena riyadhah, karena latihan spiritual bertahun-tahun. Apa yang terjadi kira-kira? Manusia yang seperti ini, yang mengalami transformasi, perubahan yang dahsyat ya. Matanya memang mata yang sekarang, tapi begitu dia sudah sampai ke alam rohani, itu dunia ini nampak beda sama sekali. Ini yang dimaksud dengan yubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Ini sebetulnya kutipan dari Quran ini ya. Yubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Buminya sama tapi menjadi bumi yang beda. Langitnya sama tapi langit yang berbeda. Rumahnya sama tapi rumah yang berbeda. Tempat tinggalnya sama tapi menjadi tempat yang berbeda di mata kita itu ya. Itulah ajaibnya rohani manusia itu atau akal manusia itu. Punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda. Yang dalam bahasa Inggris disebut dengan angle. Ya, sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang itu. Orang yang lihat sepeda motor tapi nggak ngerti mekanik, pasti kan beda dengan orang yang ngerti sepeda motor dan ngerti mekanik. Sepeda motornya sama, ya. Tetapi karena orang yang melihat berbeda, yang satu punya pengetahuan mekanik, punya pengetahuan tentang motor, ya, yang satu orang yang nggak ngerti apa-apa, pasti beda. Sesuatu yang sama, tapi yang melihat berbeda, mata batinnya beda kualitasnya, menjadi beda sesuatu itu. Itu baru contoh kecil loh. Bagaimana kalau seorang wali itu? Orang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu kita nggak bisa bayangin itu. Dunia ini jadi beda banget itu ya. Beda banget itu. Saya yakin jenengan pasti pernah mengalami dalam level masing-masing ya, secara pribadi. Pasti jenengan akan pernah mengalami itu. Dulunya ketika masih muda ya lihat barang-barang ini ya biasa. Begitu sudah agak sedikit tua, tambah umur, itu pasti beda cara pandang kita itu. Pasti beda itu. Itu namanya yubaddalul ardu ghairul ardi was samawati. Buminya sama tapi jadi bumi yang berbeda. Langitnya sama tapi langit yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena mata batinnya beda. Ini ajaran dari Mishkatul Anwar yang bagi saya penting ini. Fayasiru, maka jadilah kullu dakhilin, setiap sesuatu yang masuk ya, tahtal khissi, di dalam atau di bawah indera penginderaan kita, wal khayali, dan kemampuan khayal kita, yaitu kemampuan untuk menyimpan sesuatu yang kita lihat dengan indera. Seperti sudah pernah saya contohkan berkali-kali, khayal itu contohnya adalah jenengan lihat handphone, kalau handphone ini ada di depan kita kelihatan, tapi begitu jenengan hilangkan, jenengan singkirkan handphone ini, mata ini nggak bisa lihat lagi. Tapi gambar handphone tercetak dalam pikiran kita, seperti potret kamera cekrek gitu, itu langsung tercetak memori di dalam dirinya. Nah, sesuatu yang menyimpan data yang dikirimkan oleh mata itu namanya khoyal. Bukan khoyal itu artinya khayal dalam bahasa Indonesia, itu enggak. Khoyal artinya kemampuan untuk menyimpan data-data indera. Segala sesuatu yang
yang berada di dalam wilayah indera dan khayal, ini akan jadi ardhohu sebagai buminya dia. Artinya sesuatu yang di bawah, karena bumi kan di bawah ya. Wa min jumlatis samawati, dan menjadi bagian dari langit. Jadi ada yang di bawah, ada yang di langit. Semua hal yang ada di dalam alam musyahadah ya, bagi orang yang sudah mengalami perubahan rohani seperti ini, itu akan melihat segala sesuatu ya, yang bisa diindera mata ya, itu sebagai ya bumi dan langit ya, bumi di bawah, langit di atas. Tetapi wa kulluma, dan segala yang wa kulluma, dan segala hal irtafa'a yang naik anil hissi, dari indera, sesuatu yang tidak bisa diindera maksudnya. Artinya naik dari indera itu sehingga nggak bisa dilihat indera, maksudnya nggak bisa dilihat dengan mata. Sesuatu yang tidak dilihat mata itu menjadi fassama'uhu, akan menjadi langitnya dia. Jadi di sini artinya bukan langit di atas itu. Langit artinya segala sesuatu yang tidak bisa diindera dengan mata lahir, tetapi bisa dilihat dengan mata batin. Itu namanya langit itu. Yang bisa dilihat oleh mata lahir itu bumi semua itu. Yang bisa dilihat oleh mata batin itu langit di atas. Levelnya lebih tinggi, luhur ya. Wahada, dan inilah, nah ini kita lagi sekarang masuk ke level yang lebih tinggi lagi di dalam penjelasan Mishkatul Anwar. Wahada, dan inilah, huwa adalah al-mi'rajul awalu, mi'raj yang pertama. Kalau Kanjeng Nabi dulu mi'raj ke langit ya, kita bisa meniru mi'rajnya Kanjeng Nabi meskipun tidak persis, dengan cara seperti ini, yaitu apa? Membiarkan mata batin kita terbang sampai ke alamul malakut. Alamul malakut. Likulli salikin, bagi semua orang yang berjalan menuju kepada alamul malakut ya. Ibtada'a, bermula ya. Bermula safaruhu, perjalanannya salik ini, ila qurbil hadrati, kepada apa itu ya, kepada kedekatan terhadap hadrah, keharibaan ar-rububiyati yang bersifat ketuhanan. Inilah mi'raj yang pertama. Ini kelihatannya lagi-lagi, ini kelihatannya rumit dan seolah-olah apa kayak filsafat atau apa. Sebetulnya kalau mau digambarkan dengan sederhana itu bisa ya. Jadi mi'raj yang pertama ini sebetulnya kalau mau dijelaskan dengan contoh yang sederhana, orang yang mengalami mi'raj yang pertama ini adalah orang yang menggunakan akalnya untuk memperoleh pengetahuan. Jadi jenengan belajar mencari ilmu itu sama dengan sebetulnya jenengan mengalami mi'raj. Karena orang yang belajar ya, itu sebetulnya orang yang sedang melatih akal, yaitu mata batin, untuk terbang. Orang yang belajar terus kemudian dapat ilmu itu sama dengan pelan-pelan itu membuat mata batinnya, yaitu akalnya, jiwanya itu naik. Karena itu di dalam pandangan para filosof muslim zaman dulu seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi dan yang lain-lain, itu dijelaskan begini. Yang disebut dengan kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika orang itu mendapatkan atau memperoleh pengetahuan. Kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki diperoleh karena orang mendapatkan pengetahuan. Al-ma'rifah, mengetahui itu sumber kebahagiaan. Orang yang mengetahui itu sama dengan membuat
mata batinnya, akalnya, jiwanya itu terbang pelan-pelan ke alamul malakut. Nah, karena ilmu itu macam-macam jenisnya, jadi ya tentu terbangnya beda-beda. Kalau jenengan belajar ilmu yang sifatnya teknis ya, ilmu seperti misalnya ilmu mekanik atau ilmu akuntansi atau ilmu manajemen atau bisnis atau apa, ya terbang, cuma terbangnya rendah aja ya, terbang rendah. Makin ilmunya itu makin teoritis, misalnya ilmu fisika teori atau ilmu ekonomi, politik, antropologi, sosiologi, apalagi yang lebih bersifat teoritis ya. Nah, itu akan naik lagi. Nanti makin abstrak ilmunya, filsafat, ya apa, teologi, ilmu kalam, ilmu apa, nanti akan naik lagi. Kalau jenengan belajar ilmu-ilmu wahyu, naik lagi. Terus begitu. Nanti kalau jenengan latih dengan riyadhah, itu akan lebih naik, lebih ke atas lagi. Jadi sebetulnya menerbangkan akal kita ke alamul malakut itu dimulai dari langkah yang sederhana, Pak. Mencari ilmu. Dah, itu aja. Mencari ilmu itu langkah pertama untuk menerbangkan rohani kita. Jenengan belajar kitab Mishkatul Anwar seperti ini, nanti ihya gitu, itu sama dengan sebetulnya melatih rohani kita terbang. Terbang apa? Terbang meninggalkan alamus syahadah. Orang yang tidak pernah belajar, terjebak di dalam alamus syahadah sepanjang hidup, itu sama dengan binatang. Malah lebih buruk daripada binatang. Karena kalau binatang itu memang nggak punya alat terbang. Ini ada orang diberikan oleh Allah anugerah berupa alat untuk bisa terbang, yaitu akal, nggak dipakai. Makanya dia lebih berdosa, lebih rendah martabatnya ketimbang binatang itu. Fal insanu, maka manusia mardudun itu dilemparkan ya, ila asfalis safilina kepada tempat yang paling rendah. Manusia ini kan begitu diturunkan ke dunia ini dari surga dulu zaman Nabi Adam, terus kemudian diturunkan ke dunia ini, itu sebenarnya terlempar ke alam yang paling bawah. Tetapi manusia diberikan modal, diberikan alat oleh Allah untuk naik pelan-pelan ke atas. Memang manusia itu turun ke bawah ya. Dari surga turun ke dunia. Tetapi wa minhu, dari asfalus safilin yatarakka, mampu naik manusia ini ilal alamil a'la, kepada alam yang paling tinggi. Dengan apa? Dengan mata batin berupa akal, berupa jiwa, berupa roh ya. Wa amal malaikatu, adapun malaikat, maka fa innahum, mereka ini jumlatu alamil malakuti, bagian dari alamul malakut. Kalau malaikat nggak pernah turun, mereka memang ya sejak awal ada di alam malakut. Akifuna, mereka bersujud atau tersimpuh fi hadratil qudus, di dalam di kehadiran zat yang suci. Malaikat tidak pernah turun ke asfalus safilin, tidak pernah mengalami kesakitan turun ke dunia. Manusia sakit sekali turun ke dunia dan berjuang keras luar biasa untuk bertahan hidup, nyari rezeki, macam-macam lah. Pokoknya hidup di dunia itu kan repot sekali, itu repot banget. Ya ada kebahagiaannya, tapi repotnya juga banyak ya. Tetapi manusia walaupun terjebak di dalam alam yang rendah ini, al-alamus sufli, alam bawah ini, tapi dia punya alat yang dianugerahkan oleh Allah kepada dia untuk naik ke atas ya. Wa minha, dan dari hadratul quddus ini ya, yushrifuna, melihat malaikat ini ilal alamil asfali, kepada bawah. Malaikat dari ketinggian sana melihat ke bawah ya. Saya kira udah cukup sekian dulu malam ini untuk ngaji Mishkat. Nanti kita teruskan besok. Wallahu a'lam bishawab.